Oke, hari ini kita akan belajar mengenai dari mana sih rumus kosinus dan tan untuk jumlah dan selisih. Kemarin udah kita belajar untuk sin ya, terkait jumlah dan selisihnya. Sekarang kosinus. Oke, berarti untuk jumlah, bentuk kosinus bisa kita ubah dalam bentuk seperti ini ya, x plus y. Iya nggak sih? Bentuk ini senilai dengan bentuk apa? Kalau kita menggunakan rumus yang udah kita buktikan kemarin, yaitu sin. Oke, saya bantu clue-nya di sini sin. Kemudian supaya setara dengan ini, gimana sudut berelasi? 90 derajat dikurang, Pak. Iya, betul. 90 derajat dikurangi x plus y. Ya nggak sih? Bentuk ini kan sama aja dengan bentuk ini. Ya nggak? Kalau misalkan teman-teman punya sin 90 derajat min x itu kan bisa kita ubah dalam bentuk cos x kan, atau mereka ini senilai seperti itu, bisa ya. Kalau lupa bisa dibuka lagi catatannya atau video saya yang menjelaskan tentang ini. Oke, nah ini kita jabarkan jadi apa nih? Sin 90 derajat dikurangi x dikurangi y, ya kan, itu sama dengan, nah sekarang supaya enak bacanya saya kelompokkan deh, 90 derajat dikurangi x dikurangi y. Nah saya bisa buat kayak gini ya. Nah ini kan jadi bentuk apa? Apa ya Pak? Selisih. Oh iya, ini kan bentuk selisih sinus ya. Ingat kemarin, selisih sinus gimana bentuknya? Yaitu sin 90 derajat min x dikali dengan apa? Cos y ya. Jadi sin ini kali cos ini di apa? Ditambah apa dikurang? Kalau sinus tandanya pengurangan, tetap pengurangan ya. Dikali dengan, kalau sini udah sin 90 derajat, maka ini jatahnya siapa? Jatahnya sin untuk yang y. Nah, dikali dengan cos. Kalau di sini udah y berarti gantian, yaitu yang di sini 90 derajat min x. Oke. Sekarang sin 90 derajat dikurangi x kan sama aja dengan cos x, berarti saya bisa ganti cos x dong. Dikali dengan cos y dikurangi sin y. Nah, ini kan cos 90 derajat, maka kebalikannya yaitu sin. Dikali dengan sin x. Nah, ini adalah bentuk jumlah untuk cos. Ya, jadi kalau sin tandanya plus di sini tetap plus, tapi cos kebalikannya. Di sini plus, di sini min. Dan diingat caranya. Kalau sin x plus y adalah sini sin x dikali cos y. Tapi kalau cos, depannya cos semua, belakangnya sin semua. Jangan kebalik. Seringnya tuh kebalik. Nah, jadi diperhatikan lagi. Oke. Nah, sekarang ini untuk yang penjumlahan. Sekarang untuk yang selisih gimana, Pak? Oke, untuk yang selisih saya ganti pena yang hijau deh. Selisih berarti tinggal kita ganti tanda jumlahnya dengan pengurangan ya, seperti ini. Ya enggak? Nah, sama dengan kita menentukan selisih dari sinus. Maksudnya, Pak, ya kita kan bisa ganti dalam bentuk seperti ini enggak sih? Cos x plus dikurangi negatif y. Ya enggak? Nah, sekarang ini kan sama aja rumus jumlah dari ini nih. Cuma bedanya di sini negatif y, di sini y. Ya enggak? Tinggal kita ganti aja y-nya dengan negatif y. Berarti Pak, ya berarti tinggal kita tulis yaitu cos x dikali dengan cos negatif y dikurangi sin negatif y sin x. Jadi y-nya kita ganti negatif y. Nah, sekarang cos x tetap cos x. Lihat, cos negatif y. Kemarin gimana? Kita ubah dalam bentuk cos ya. Jadi cos y karena dia kuadrat 4. Kemudian lihat ini, sin negatif y. Negatif itu pasti searah jarum jam. Nah, maka ini cara kemarin gimana? Kalau sin di dalamnya negatif, maka negatif kita keluarkan ya. Negatif kali negatif penjumlahan, jadi plus sin y sin x. Nah, ini adalah rumus untuk selisihnya gitu. Jadi kita udah dapat 2 rumus lagi nih. Kemarin 2, sekarang 2. Oke. Nah, ini dan yang ini. Jadi cara gampang ingatnya adalah untuk cos, depannya cos-cos, tandanya lawanan tanda. Kalau sin, selang-seling sin cos, tapi tandanya sama. Gitu. Bisa ya? Kita udah buktikan untuk kosinus yang jumlah dan selisihnya. Berarti selanjutnya kita akan kita akan membuktikan untuk rumus tan untuk jumlah dan selisih. Oke, bisa ya, ini bisa dipahami, dicatat di buku teman-teman, diulangi lagi kalau misalkan belum paham. Ini adalah cara pembuktian untuk jumlah dan selisih kosinus. Bisa? Sip. Oke, hari ini kita akan belajar nih
pembuktian rumus yang terakhir untuk jumlah dan selisih sudut, yaitu untuk tan. Nah, gimana caranya? Langsung aja yuk. Kita membuktikan yang pertama dulu ya, yaitu yang jumlah. Maka saya tulis ulang deh. Tan X plus Y. Nah, tan itu apa? Sin per cos, Pak. Ya, jadi saya bisa ubah dalam bentuknya sin X plus Y per cos X plus Y. Ya enggak? Ini kan bentuk lain dari tan, yaitu sin per cos. Nah, terus gimana, Pak? Terus kita jabarin tuh. Untuk jumlah, sin gimana? Oh, berarti sin X cos Y, ya kan? Kalau plus tandanya apa? Tetap ya kalau sin ya. Maka kalau sini X, kebalikannya di sini adalah yang Y. Kemudian cos sini Y udah di sini berarti X per. Nah, cos X plus Y. Cos gimana? Depannya cos semua ya. Cos. Kalau tandanya plus, lawannya berarti min sin X sin Y. Oke. Selanjutnya apa, Pak? Lihat. Supaya kita memunculkan tan, maka gimana? Ayo gimana yuk? Kali 1 per cos X cos Y mungkin, Pak. Yap, betul. Jadi yang atas kita kali dengan 1 cos X cos Y, di bawah juga kita kali dengan 1 cos X cos Y. Jadi kalau saya tulis di sini, kita tambah dengan kali 1 cos X cos Y. Yang di bawah juga 1 cos X cos Y. Maka kalau saya jabarkan terpisah, jadinya gini ya. Sin X cos Y per cos X cos Y plus sin Y cos X per cos X cos Y per yang panjang di sini cos X cos Y per cos X cos Y min sin X sin Y per cos X cos Y. Nah, sekarang kita lihat ada nggak yang bisa kita coret yang atas? Ada nih, ini dan yang ini. Yang ini ada nggak? Ada, Pak. Ini sama ini. Yang ini, oh ada, Pak. Ini bisa dicoret nih. Nah, semuanya ya. Jadi satu nanti. Ini nggak bisa, Pak. Oke. Sekarang kita lihat. Sisanya apa? Sin X cos X. Sin X per cos X. Ini apa? Sin Y per cos Y. Ini satu ya. Ini sisanya apa? Sin X sin Y per cos X cos Y. Kalau saya pisah jadi gini ya. Oke, ini jadi apa nih? Nah, jadinya apa? Sin X per cos X. Tan X ya. Tan X plus sin Y per cos Y. Tan Y per. Ini kan satu min sin X per cos X berarti tan X ya. Dikali dengan tan Y. Oh, jadi terbukti nih. Untuk selisih rumus tan seperti ini. Jadi turunannya adalah seperti ini. Awalnya dari sin dan cos, kemudian kita turunkan menjadi seperti ini. Jadi inilah rumus jumlah untuk tan. Kita kotakin dulu. Terus, Pak, yang selisih gimana? Nah, yang selisihnya gampang. Hampir sama. Kita membuktikan selisih sinus, selisih kosinus. Oh, berarti gimana, Pak? Berarti gini ya. Kalau saya ubah berarti tan X min Y. Itu kan bisa kita ganti dengan tan X plus negatif Y. Ya enggak? Iya dong. Saya tulis di sini deh. Tan X plus negatif Y. Kalau di sini kita udah buktikan ya jumlah, berarti tinggal kita pakai aja. Berarti tan gimana? Tan X kalau penjumlahan ya, kan tetap tan X. Hanya Y-nya kita ganti negatif Y. Ditambah tan negatif Y per 1 dikurangi tan X dikali dengan tan negatif Y. Sama konsepnya. Tan negatif Y, kalau saya di sini punya Y, kemudian sini punya negatif Y, ini kan kuadran 1, ini kuadran 4. Tan kuadran 1 memang positif. Tapi apakah tan kuadran 4 dia positif? Enggak, Pak. Maka nilainya sama dengan si sin. Kita keluarkan negatifnya ke depan. Jadi tan X dikurangi tan Y ya. Per, lihat. Negatifnya kan keluar nih, keluar ke sini. Hop, jadi negatif kayak negatif, positif. Nah, ini adalah rumus selisih untuk tan. Maka kita udah mendapatkan berapa rumus itu? Ada 6. Di mana jumlah dan selisih sinus
jumlah dan selisih kosinus, serta jumlah dan selisih tangen. Oke, mengingatkan kembali, ini materi yang wajib kalian pahami dan kalian mengerti. Karena rumus ini bakal kita sering gunakan nanti di subbab-subbab yang lainnya. Karena ini merupakan materi yang wajib kalian paham. Bisa? Oke, di sini dituntut sedikit menghafal. Sebenarnya saya kurang suka menghafal, tapi ya kalau kalian suka menghafal nggak apa-apa. Jadi kalian harus paham dulu. Oh, ternyata jumlah sin itu rumusnya seperti ini, kosinus seperti ini. Jadi kalian harus paham. Kalau kalian tidak menghafal tapi paham, bagus. Tapi kalau memang kalian suka menghafal, ya it's okay. Itu kan gaya belajar masing-masing. Tapi kalian wajib paham materi ini. Oke? Bisa? Sip.